Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisya Astriasari dari kelas PI 6 dengan NIM 23041460229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Papikostik Test. Jadi, apa sih itu Papikostik Test? Jadi, eh, Papikostik itu merupakan singkatan dari Personality and Preference Inventory yang dimana merupakan sebuah alat instrumen psikologi yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku dan mengukur berbagai aspek kepribadian serta gaya kerja individu. Tes ini biasanya digunakan oleh para praktisi HR untuk menyeleksi dan merekrut calon karyawan yang terdiri dari 90 item pernyataan singkat dengan terkait situasi kerja yang mencakup 20 aspek kepribadian dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu arah kerja, work direction, hubungan atasan bawahan, followership, hubungan sosial, social nature, aktivitas kerja, activity, sifat temperamen, gaya kerja, work style, dan kepemimpinan, leadership. Sejarah Papikostik Test itu sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an oleh seorang profesor psikologi industri dari Boston College, Amerika Serikat yang bernama Dr. Max Martin Kostick. Kostick itu sendiri berasal dari nama akhiran Dr. Max yang pada awalnya mempunyai tujuan untuk membuat instrumen yang memiliki dasar teori yang kuat, mudah diadministrasikan, dan dapat digunakan oleh non-psikolog dan juga dapat menghindari interpretasi klinis yang mencakup aspek kepribadian yang relevan di tempat kerja dan juga dapat digunakan untuk keperluan konseling maupun diskusi. Dalam perkembangannya, yang versi negara Swedia lebih dulu diperkenalkan pada awal 1980-an, dan di Indonesia itu sendiri, Papikostik mulai diperkenalkan pada tahun 1980 hingga menjadi berkembang sangat pesat di akhir tahun 1990-an. Versi sekarang diperkenalkan pada tahun 1997 dengan versi ipsatif dan normatif. Untuk versi ipsatif itu sendiri dirancang untuk pengembangan pribadi, sedangkan untuk versi normatif digunakan untuk perbandingan dan seleksi tes. Lalu, aspek yang disusun berdasarkan teori Needed-Press-Murray, yang menurut Murray, kepribadian individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri dan lingkungan. Dimensi kepribadian ini diukur oleh alat tes Papikostik yang terdiri dari 20 aspek dalam 7 kelompok, yaitu yang pertama ada work direction, yang dimana work direction itu sendiri memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu need to finish tasks, yang kedua itu hard intense worker, and yang ketiga itu need to achieve. Lalu yang kedua itu leadership atau kepemimpinan, dimana aspek leadership itu sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu leadership role, yang kedua itu need to control others, dan yang ketiga itu is in decision making. Lalu yang ketiga itu activity atau aktivitas kerja. Nah, untuk aktivitas kerja itu memiliki dua dimensi, yaitu page and vigorous type. Lalu yang keempat itu social nature atau relasi sosial, yang dimana relasi sosial itu sendiri memiliki 4 dimensi, yaitu need for closeness and affection. Lalu yang kedua itu need to belong and groups. Lalu yang ketiga itu social extension. Lalu yang keempat itu need to be noticed. Kelompok 5 itu ada work style atau gaya kerja, yang dimana
gaya kerja itu memiliki 3 dimensi, yaitu organized type, lalu yang kedua itu interest in working with details, lalu yang ketiga itu theoretical type. Lalu kelompok ke-6 itu ada temperament atau sifat temperamen. Dia memiliki 3 dimensi, yaitu need for change, emotional resistance, dan yang ketiga itu need to be forceful. Lalu yang terakhir itu followership atau posisi atasan dan bawahan. Nah, posisi atasan dan bawahan itu sendiri memiliki 2 dimensi, yaitu need to support authority, dan yang terakhir itu need for rules and supervision. Nah, untuk contoh item dari alat tes papikotik ini sendiri, yaitu saya selalu menjadi orang yang bekerja keras. Itu salah satu bentuk dari pernyataan item alat tes papikotik. Sekian materi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.